meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran tentang masalah fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam dan juga rukun iman. Sekarang insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa ma'na la Jadi sekarang kita membahas arti dari la ilaha illallah. Bisolat, bistahlil yang kita sebut. Jangan sampai kita punya anak kita nggak kenal anaknya. Dan jangan sampai kita ngamalin la ilaha illallah kita nggak tahu manfaat, arti atau hakikat yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Jangan disangka banyak yang la ilaha illallah nggak tahu maknanya lah. Jangan sampai kalau la ilaha illallah dibaca nggak tahu maknanya Pak. La ilaha illallah, la ilaha, nggak tahu dia maknanya, itu tetap berbahaya. Bagaimana kalau yang tahu? Sekarang kita akan membahas tentang apa sih kalimat makna la ilaha illallah. Yang pertama, makna la ilaha illallah artinya itu la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah. Itu hanya secara arti aja, secara arti. Sekarang saya punya anak misalnya, atau Bang Nur punya anak, namanya Ajizah. Ajizah itu punya arti, tapi Ajizah ini bisa ngapain aja, ya baik. Jadi si anak ini bisa ngapain aja. La ilaha illallah juga kayak gitu. Dia punya arti, tadi tidak ada Tuhan selain. Tapi apa manfaat atau kedahsyatan yang ada di dalam la ilaha illallah? Apa yang bisa dibongkar dengan kalimat la ilaha illallah? Yang pertama, la ilaha illallah huwa miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Kuncinya surga. Artinya kalau pengen masuk mushola ditutup membaca bisa masuk Bang? Enggak. Kalau dia subuh nih, mushola ditutup, mau ijam, dikunci, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ijam kunci mana? Dikunci aja, kagak bisa Om. Meskipun niatnya kita sholat, nggak bisa kita masuk di dalam kalau kita nggak punya kunci. Nah, la ilaha illallah itu miftahul jannah, itu adalah kalimat yang merupakan kuncinya surga. Kira-kira bisa masuk nggak kalau kita itu pegang kunci? Ya, pengen datang jam 2 nih kamu tinggal, kamu sholat, tahu tuh masalah dikunci, tapi kamu tinggal tenang. Kenapa? Karena megang kunci musola. Mau datang jam berapa tadi? Ya, tetap apa? Bisa apa Bu? Karena kamu tinggal megang kunci musola.
Nah sekarang kita kalau pengen tenang hidup, pengen bahagia, harus punya kunci surga. Apa kunci surga? La ilaha illallah. Nanti secara praktik nanti dulu. Sekarang hanya secara makna. Ya. Jadi kalau kita ingin mudah untuk masuk surga, bisa masuk surga, la ilaha illallah. Amalin, dibaca. Jadi yang pertama la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Makanya tidak heran kalau seandainya seluruh pintu surga itu yang ada di 8 itu, semuanya seluruh pintu itu tidak ada yang kosong atasnya kecuali ada lafaz la ilaha illallah. Saking mewah, saking dahsyatnya kita. Ternyata bukan hanya la ilaha illallah Pak yang ada di depan, yang ada di atas pintu musalah. Nah, kalau kita masuk pintu musalah itu musalah usulul hasanah atau masjidul huda itu. Tapi kalau di atas pintu surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah miftahul jannah wa Muhammadur Rasulullah. Orang tidak akan pernah bisa masuk surga tanpa dia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Maka tidak bisa orang syahadat masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa Tuhan selain Allah. Cukup di situ, nggak salah masuk Islam. Kecuali wa anna sayyidana wa maulana Muhammad Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Itu menggambarkan bagaimana pentingnya kalimat la ilaha illallah dan juga pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala khuliqal jannah, dan tidak akan diciptakan surga itu illa kecuali diwujudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sangat penting kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama, ya, kunci surga. Yang kedua, la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Yang pertama miftahul jannah, yang kedua kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu meyakini, menerima, meyakinkan bahwa tidak ada, benar-benar tidak ada Tuhan ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bahasa maksudnya nggak ada yang ngasih kita rezeki, kecuali memang betul itu Allah yang ngasih rezeki. Nggak ada yang menyelamatkan kita dari mara bahaya, kecuali apa yang menyelamatkan kita itu Allah. Bukan doa yang bukan. Nggak ada yang membuat kita susah itu kan, kecuali untuk qudratullah, itu memang sudah ketentuan Allah. Memang biasanya narik hari udah 5, tadi minggu hari Sabtu dapat 1, udah 1 deket lagi, ya, udah 1 deket, ya Allah. Si Aji saya lagi minta baju baru, ya. Kira-kira gimana tuh seorang bapak itu perasaan? Ya Allah, ini hari 1 ya. Kemarin lagi seret banget, Sabtu ini pengen banyaknya nih hari ini nih, biar istri bisa senyum. Nggak tahu nih kalau lebih parah dari kemarin. Ya, dapat 1, saya kan deket lagi, lebihnya gope balik. Buat beli juga nggak ada. Itu kira-kira gimana tuh? Kalau tauhid kita kurang, ukuran kita mencari tuh, bujur. Allah nggak saya buat Allah ya. Ya Allah. Maksudnya adalah ketika kita mengucap la ilaha illallah
tidak ada Tuhan selain Allah, pasti ini keadaan begini Allah tahu, lebih tahu bahwa inilah keadaan yang terbaik untuk kita. Bang Jaya jangan nyesel kalau Bang Jaya ya kenapa gue nggak jadi anaknya si Rabi Ahmad nih? Kenapa gue nggak jadi anaknya Lurah? Kenapa gue nggak jadi anak presiden ya? Nyesel gue punya bapak begitu. Maksudnya apa? Kita harus yakin bahwa inilah putra kita, ketentuan kita, yang mana menurut Allah itu baik. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang ngasih kita rezeki, yang ngasih kita bencana, yang ngasih kita musibah ujian, kecuali itu semua datangnya dari Allah. Dan tidak ada yang datang dari Allah untuk hambanya kecuali kebaikan. Meskipun cuma tariannya satu tadi. Nggak ada Allah ngasih hambanya itu walaupun kecil dan jelek di mata kita kecuali bernilai kebaikan. Halo? Bang Sweden, ini jahitan ya. Ngejahit mulu nggak jual-jual nih. Masya Allah. Itu penuh itu bisa dimakan itu ya. Alhamdulillah. Allah itu maha tahu. Kita jangan sampai kegeser. Si pulang yang Tuhannya bukan Allah. Hidupnya enak-enak aja. Punya mobil, rumah enak-enak. Istri banyak. Pindah ke Tuhan dia jangan sampai seperti itu. La ma'budah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makna dari kalimat la ilaha illallah itu kalimatun najat atau kalimatun najat. Kalimat yang mana ketika seseorang ini menyebut la ilaha illallah itu membuatnya itu selamat. Maka disebut kalimatun najat. Kalimat keselamatan. Kalau ada kalau pengen berselamat baca ya, kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tadi miftahul jannah, kunci surga. Yang kedua kalimat tauhid, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kepada Allah. Yang ketiga ya, kalimatun najat, kalimat agar kita tuh bisa selamat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin lebih ke kalimat tauhid. Jadi kita tidak boleh kita kalau lagi susah, kalau lagi pengen, kalau lagi kebelet. Kalau kebelet gimana? Pengen banget. Kebelet banget. Itu larinya bukan ke Allah. Hati-hati. Ya Allah, ini Bang Umar udah nyalain 2 tahun. Udah nyalain 2 tahun. Buat berkibar mana udah. Cuma nggak nemu nih. Udah doa subuh, siang malam udah doa. Nggak nemu. Ya ini putus asa. Ya Allah, nggak lihat kali. Saya udah berat kaki mana. Lari dia ke rumah yang remang-remang. Katanya main Bang Nun bisa ini. Bisa aja. Cuman dilempar kaca, suka sama semua itu. Kaca. Hati-hati. Akidah. Ya. Bang Jaya, ya. Bang yang kerja di PT. Ya. Bosnya itu, ya. Bosnya itu dikenalin sama si Bang Jaya. Dibawa Bang, nih bos, contoh itu. Coba tolongin biar si bos ini nyari saya. Biar saya dipanggil ke PT. Nah, artinya nggak boleh. Ya, itu sudah rusak akidah kita. Harus rusak.
kita nggak meminta, jangan meminta kecuali sama Allah. Kita nggak berharap kecuali dengan Allah. Bedanya kalau kita sejak lama, bagaimana kalau saya ke rumah kiai, rumah ulama, rumah orang beriman ke kuburan, apakah kita minta sama Allah? Bukan. Artinya itu ketika kita ke orang yang alim, orang yang tahu, atau kita berziarah ke makam ulama, bukan berarti kita minta sama Allah itu. Tapi dengan wasilah orang dalam, urusan beres. Contoh, bang ya, pengen kerja, susah banget bang. Kebetulan bang Umar orang dalam tuh. Saya juga pengen kerja. Begini dah, saya bikin SIM, kemarin saya bikin SIM. Kalau saya kalau orang dalam, ini SIM nggak jadi mak bulan-bulan ini. Beneran ini, nggak jadi bulan-bulan SIM. Tapi kalau saya pakai orang dalam sehari beres, ini nggak? Beres. Nah, begitu juga kalau kita minta sama Allah. Ya Allah, kerjaan macul mulu, sholat telat mulu, gimana doa orang sendiri apa? Pakai orang dalam. Pakai. Artinya apa tuh? Guru-guru kita mengajarkan agar kita sowan, ngadep ke kiai-kiai, ke ulama-ulama ziarah, agar kita minta doa sama beliau, agar kita punya orang dan supaya nih kiai ngedoain kita. Kalau kiai makin kencang sama Allah ya. Itu maksudnya, bukan kita tuh minta sama Allah, bukan kita minta sama kiai, bukan. Alhamdulillah. Sama ketika kita ke dokter, bukan kita minta sembuh, kita ke dokter, bukan. Dengan wasilah dokter, mudah-mudahan penyakit hilang. Ya, jadi jangan sampai salah. Jadi yang ketiga itu ya, adalah la ilaha illallah kalimatun najat. Sebuah kalimat siapapun yang membacanya akan mendapatkan keselamatan. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Dan pada lafaz la ilaha illallah ataupun pada kalimat la ilaha illallah, mangkola masuk ke faedah, kita masuk ke keutamaan bagi orang yang membaca la ilaha illallah. Apa sih itu faedah itu? Manfaatnya itu. Maqala la ilaha illallah thalatha marrat fi yawmihi kanat lahu kafaratan li kulli dhanbin asabah fi dzalika al-yawmi. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, kanat lahu kafarah, maka orang tersebut itu akan dihapuskan min kulli dzambin, dari segala dosa yang ia lakukan pada hari tersebut. 3 kali. Bagaimana kalau kita membaca 33 kali? 33 kali dikali 5 waktu sholat, berapa kali itu? Nah, hitung aja, kalau 3 kali diampuni dosa-dosa kita, bagaimana kalau banyaknya kita baca la ilaha. Ustaz, saya nggak sempat sholat itu baca la ilaha illallah, nggak sempat saya. Kadang berarti sholat anak udah nangis, tapi sholat kerjaan lanjut. Kagak ada alasan untuk kita zikir dimanapun kita berada berzikir. Bang Umar kerja, ya kan? Habis sholat subuh langsung berangkat, nggak apa-apa. Starter la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak apa-apa. Yang tukang nikah lagi nyanyi la ilaha illallah 3 kali. Yang sama lagi ngomong la ilaha illallah. Lah kalau 10 sama itu 10. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Iya.
Bener. Jadi ibadah itu nggak harus di musola namun. Kalau lagi menjahit baik-baik juga. Kalau lagi menjahit baik-baik juga. Kalau lagi jahitannya bisa ketahuan atau lewat. Baik pak. Baik. Ya ala kadarnya aja. Ala kadarnya. Intinya kita itu semua mempunyai kesempatan untuk ibadah. Cuma terkadang pikiran kita ibadah itu cuma di musola, di masjid. Ibadah itu luas lagi kita anak la ilaha lagi menggendong siapa? Yang lain la ilaha lagi sepeda di motor lain. Setiap waktu. Itu yang pertama. Jadi siapa orang yang membaca la ilaha 3 kali itu akan mendapatkan apa? Dihapuskan dosanya pada hari tersebut yang dilakukan hari tersebut. Wa man qala la ilaha illallah mi'ata marrat, dan siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali 100 kali dalam sehari adalah asyra qabil, maka orang ini yang pertama akan mendapatkan pahala seperti membebaskan budak 10 budak. Jadi zaman dulu pada Nabi itu ada budak, orang yang diperjualbelikan itu namanya budak, pembantu yang benar-benar diperjualbelikan. Misalkan bangun dulu, bangun lahir dulu zaman sahabat punya kuda namanya sipulan, nah itu boleh kamu jual ke rumah, itu boleh dulu. Nah cara bebasin budak ini agar dia nggak menjadi budak itu kira-kira ya nggak cukup uang 100-200 juta tuh nggak cukup. Nah sekarang orang yang bilang 100 kali sehari itu seperti dia ngebebasin 10 budak. Berarti kalau satu budak 100 juta nggak cukup, 10 budak berapa? 1 miliar. Itu kalau 100 juta, kalau 200 juta 2 miliar. Maka seakan-akan kita mempunyai pahala 2 miliar kalau kita jumlah atau lebih dari itu. Itu yang pertama kalau kita pada 100. Yang kedua, kutibat lahu asyra hasanatin, kutibat lahu mi'ata hasanatin. Yang kedua itu dituliskan bagi orang tersebut 100 kebaikan, dan 1 kebaikan dari Allah itu seumpama langit dan bumi. Coba, siapa orang yang membaca 100 kali la ilaha illallah, yang kedua mendapatkan 100 kebaikan, dan 1 kebaikan dari Allah itu nggak ada orang pandai yang bisa ngitung. Nggak ada orang pandai yang bisa ngitung. Bagaimana kalau 100 kebaikan? Wa tamhu mi'ata sayyi'atin, dan yang membaca 100 kali la ilaha illallah dihapuskan 100 keburukan dan dosa-dosa yang ada dalam diri orang tersebut. Misalkan Barnum itu ngomongin gibah orang 100 kali itu dihapus semua itu, cuma gara-gara apa? Ngebaca la ilaha illallah. La ilaha 100 kan? Jadi yang pertama tadi dikasih pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Yang kedua itu dicatatkan 100 kebaikan.
Nanti selalu kebaikan gimana? Bisa rezeki, bisa anak, ya. Bisa rumah, bisa usaha lancar, bisa berkah. Semua yang berkaitan baik. Kemudian juga 100 dihapuskan, 100 keburukan. Yang masih ada dengki dihapus, yang masih ada iri dihapus, yang masih sombong dihapus, yang memutuskan tali silaturahim disambungin sama Allah. Tuh. Cuma hanya membaca La ilaha illallah. Makanya guru saya itu waktu saya pulang itu, guru Torikoh saya itu, salah satu amanah beliau, saya dan teman-teman itu disuruh baca La ilaha illallah dalam sehari 19.000 kali. 19.000 100 kali ya apa dan itu bisa. Nah kita lagi ngapa-ngapain baca lagi main bola tuh ukuran kalau kita main bola pakai lain gawang nggak pegang gitu ukuran kalau kita menjual sama membaca la ilaha illallah lagi bungkusin la ilaha illallah itu bisa jadi somai yang harga Jepang bisa kayak somai yang ada 200.000 ya kan? Kita nggak tahu kedahsyatan Allah itu. Alhamdulillah. Belum aja nih sekarang saya belum baca la ilaha illallah. Alhamdulillah. Kalau dibaca la ilaha illallah, nyampe orang Bekasi. Alhamdulillah. Jadi hanya candaan ya, hanya candaan. Intinya Allah akan memberikan 100 kebaikan untuk kita. Kata guru saya, orang yang hidupnya itu membaca la ilaha illallah setiap hari la ilaha illallah matinya itu Pak, belum tentu dia itu diberikan kemudahan membaca la ilaha illallah. Mati itu sakaratul maut udah ditegur orang, belum tentu orang tersebut mudah mengucapkan la ilaha illallah seperti dia itu yang tiap hari baca. Nah kita membaca Astagfirullah itu juga kalau diundang Alhamdulillah susah. Jadi mudah-mudahan ya kan makanya kata man qala la ilaha illallah qabla al-jannah. Siapa orang yang mati itu sebelum mati baca la ilaha illallah akan masuk surga. Saking pentingnya kalimat la ilaha illallah. Kemudian laula man yaqulu la ilaha illallah la salatat jahannam ala ahli dunia. Jadi saking pentingnya kalimat kalau nggak ada orang di dunia ini nggak ada yang baca la ilaha illallah la salatat jahannam. Neraka jahanam itu akan dituang Pak untuk hancurin dunia dan memenuhi dunia itu. Kalau nggak ada. Nah sekarang kalau di kampung nggak ada yang baca la ilaha illallah, itu kampung penuh dengan bala, penuh dengan musibah. Ya, warga-warganya pada berantem, nggak ada yang akur ke kampung. Orang kalau masuk ke kampung itu bawaannya panas. Orang kalau masuk ke kampung itu bawaannya gelisah, agak enak itu kampung di kopi itu. Kenapa? Karena dalam kampung itu nggak ada yang baca. La ilaha. Makanya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Contoh kalau suruh dari belakang itu, kedengaran itu. La ilaha illallah. Itu akan membuat adem kampungnya, berkah kampung. Dibuat kerja enak kampung itu. Orang datang juga ke kampung itu orang adem, ya berkah. Betapa sering kita ya ke kampung orang bawa gelisah, ya, padat panas, bisa jadi itu karena bukan karena kita nggak punya duit Pak. Karena kampung itu sedikit keberkahannya. Tapi kalau kampung ada pengajian kayak begini Pak, jangankan malaikat Pak, jangankan Rasul
ke surga karena engkau telah menghidupkan kampungku. Kenapa? Kalau engkau ingin melihat surga dunia itu, lihatlah majlis-majlis taklim. Lihat majlis taklim. Ini adalah perhiasan dan taman juga perhiasan surga dan surga dunia. Kalau bisa, alhamdulillah. Pentingnya baca la ilaha illallah. Wa afdalul kalamullah. Sepaling utama sesuatu pembicaraan atau kalimat itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Wa ba'dahu, dan yang paling utama setelah Al-Quran, la ilaha illallah. Kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kenapa tadi mempunyai banyak manfaat, banyak lagi istimewaan, karena kalimat yang paling utama setelah Al-Quran adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallah 12 harfan fala jarama ay fala budda annahu wajaba biha 12. Ada sebagian ulama itu yang mengerti, paham betul ilmu, yang belajar puluhan tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun dia masih belajar. Makanya MC kita ini jangan sampai, yang saya hormati para alim ulama, malu kita, malu. Gak ada yang pantas dibilang ulama dengan mulut. Tapi mudah-mudahan itu menjadi doa untuk keturunan-keturunan kita nanti. Insya Allah. Kata alim ulama, inna kalimatan, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu 12 harfan, ada 12 huruf. La 2, I 1, ya, itu ada 12 huruf. Ada 12 huruf. Ini kehebatan para ulama. Kemudian mereka bilang, maka seyogianya fala budda annahu wajaba biha 12. Maka wajib bagi kita melakukan 12 hal. Karena tadi apa? Lafaz la ilaha illallah itu ada 12. Apa itu yang 12? Yang 12 itu ada yang batinah, ada yang zahirah. Ke-12 ini ada yang bentuknya itu nampak, jelas, ada juga yang bentuknya tidak nampak. Kewajiban yang harus kita lakukan pada makna la ilaha illallah itu ada 12. Yang 6 itu nampak, yang 6 enggak. Zahiran wa batinah. Yang zahir itu ada 6. Yang pertama at-thahar, suci, bersuci. Jadi kadang-kadang kunci kesuksesan, kunci hati tenang. Kita harus dalam keadaan suci. Mau kerja ambil air wudu, berangkat. Mau usaha ambil air wudu, berangkat. Pulang dari usaha baca surah Al-Ikhlas, habis itu air wudu, ambil air wudu, berangkat, tidur. Mau tidur, taharah, wudu. Jangan kita wudu, mau sholat doang, mau tidur. Mau ngapain aja kita taharah? Karena kalau kita lagi dagang, ya kan, kita sebelumnya ambil air wudu, kemudian kita dalam keadaan bersuci meninggal, cakep, walaupun lagi dagang suami, walaupun lagi dijahit,
jauh lebih mulia dari orang yang tiap hari ibadah, tapi ketika mati nggak dapat wudhu. Jadi nanti Bang Jaya sebelum main bulu tangkis wudhu. Biar nyemes ya Bang Jaya. Insya Allah. Guru saya dulu, lu kalau main bola baca apa? Ambil itu. Itu kalau orang ada yang jahat sama lu, ada yang ngelengkol lu, yang sakit dia. Alhamdulillah. Perlu itu. Itu ilmu santri ya. Alhamdulillah. Makanya cemesannya susah tapi seorang sebelum main ambil air wudhu. Alhamdulillah. Sama kalau kita tukang apa? Tukang menjahit, bisa jadi jahitannya bisaan dia. Tapi kalau maksudnya sama kita, kenapa? Karena kita sebelum menjahit, air apa? Ambil air wudhu. Sebelum menjahit, sholat 2 rakaat. Kapan menjahit? Alhamdulillah. Yang penting kita ambil air wudhu. Yang pertama tohar, yang kedua sholat. Ya. Ini kewajiban kata ulama ada 12 huruf, yang berarti itu 12 kewajiban. Pertama tohar, selalu dalam keadaan suci. Yang kedua sholat. Sholat dan witirnya. Kalau bisa ditambahin, bukan sholat 4 jadi 5 bukan ya. Ya sholat 4 rakaat ditambah qabliyah ba'diyah. Ya. Sholat yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima pergi haji. Yang keenam jihad. Jadi ada toharoh, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Kalau mampu, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah SWT. Yang keenam jihad. Dan jihad sekarang bukan perang namanya, bukan tawuran namanya, bukan siapa yang kuat siapa yang menang, bukan. Jihad yang sesungguhnya ada melawan hawa nafsu diri sendiri bagi Bang ya, Bang Tono ya, udah punya istri, alhamdulillah datang ya perempuan ya, kerudung merah Bang Tono, bedaknya tebal Bang itu, ke bengkel Bang, ini mesin mati, kira-kira gimana Bang? Ini kan, alhamdulillah, itu godaan perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu yang maksud dengan jihad yang sekarang. Alhamdulillah. Kecuali kayak Umar, Bang Tono, yang belum ada, kalau dia tertarik apa? Alhamdulillah. Jadi memang siapa orang yang mampu berjihad adalah orang yang mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Yang jualan jujur kalau jualan sama orang, yang jadi pemerintah jujur sama rakyat. Kata guru saya itu, kalau ada pedagang yang bohong atau ada pemerintah yang bohong sama rakyat, Allah itu kalau kita tahu itu padang pasir yang luas, padang pasir itu Allah tahu berapa jumlah padang pasir itu. Pasir itu Allah tahu jumlah pada pasir. Misalkan satu kita ambil pada pasir ini, bisa tak jadi benar? Tidak. Dan Allah tuh tahu jumlah pasir itu berapa itu. Kalau jumlah pasir aja Allah tahu, apalagi yang cuma duit masuk kantong yang kelihatan. Apalagi cuma ngebahasa pedagang bohong sama siapa? Pembeli. Apalagi cuma masalah pemimpin bohong sama rakyat. Emang Bang Umar nggak tahu, kata Allah ilah muqaddas. Muhammad tahu pintar. Alhamdulillah. Bang Umar kalau jadi presiden terus ingat nih, nggak sama ya. Kalau pasir hanya Allah tahu, pasir susah dihitung. Kalau pada pasir itu lebih kecil pasirnya. Apalagi cuma duit yang disosokin di alhamdulillah. Ya, itu yang keenam yang zahir yang kelihatan. 6 kewajiban Nabi yang batin, yang tidak kelihatan. Apa kata ulama? Yang pertama
itu at-tawakkal, bertawakal. Yang kedua at-tawfir, menyerahkan diri kita sama Allah. Yang ketiga as-sabr, bersabar terhadap apa yang kita sedang alami. Yang keempat ar-ridha, ridha. Yang kelima az-zuhud, zuhud. Yang keenam at-taubat. Satu-satu. Apa itu tawakal? At-tawakal tarkul At-tawakal huwa thiqatul qalbi bil wakil haqqi ta'ala. Bermula arti tawakal itu hati kita kuat Pak sama Allah. Thiqah, kuat sama Allah. Tawakal sama Allah. Ya kan? Tawakal sama Allah. Kuat hati kita. Ingat, yang kuat itu hati, bukan pekerjaan kita. Maksudnya begini. Tawakal itu adanya setelah kita bekerja, setelah kita ikhtiar, setelah kita sudah mengeluarkan gerak, itu tawakal. Bapak dagang lagi bilang, gue mau tawakal aja sama Allah. Tahunya gue dagang juga, ya ada itu, ganteng mau itu, udahlah tawakal aja lah, siapa yang mau bagi duit. Itu bukan tawakal. Waktu hati itu benar, udah pasrah sama bukan begitu. Ya panen padi pada lu, taruhnya gua pungutin juga paling dapat berapa karung. Udah, jadi itu bukan tawakal. Tawakal itu ketika kita sudah berjalan, lakuin, dapat segitu alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit nggak ngeluh, dapat banyak nggak sombong. Habis itu baru udah, ya Allah terima kasih atas rezeki hari ini. Tuh, ini adalah arti dari tawakal. Itulah makanya para ulama, ya kan, banyak sekali perdebatan di masalah orang ini. Udah kita tawakal aja sama Allah, ya kan? Belajar segala macam. Ada ikhtiar juga. Kita biar terjaga dari virus dulu, biar gimana kata dokter. Tetap kita lakukan perintah dokter yang memberikan. Tapi tetap kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita udah, ya, mau gimana kita tawakal aja sama Allah. Ada ikhtiar dalam kita menjaga biar virus enggak kan? Biarkan. Alhamdulillah. Itu arti tawakal. Yang kedua at-tawfir, menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya belum punya kerjaan, anak udah 3, semuanya udah sekolah. Ya, mau disekolahin apaan ini anak? Mau makan apaan ini anak? Serahkan semua tauhid sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Biar hati kita tenang. Ya, jangan kita usaha. Ayo kita berusaha, tapi at-tawfir, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi at-tawakal, at-tawfir. Yang ketiga as-sabr, bersabar atas wa huwa habsun nafsi 'ala al-masyaqqi wa 'ala al-jazaa. Menahan diri dari kesulitan hidup. Jelas banget ini ulama tuh. Sabar kalau kita ini sempit hidup kita. Sabar Bang Jaya kalau bukan anak presiden. Sabar Bang kalau anak presiden kamu udah nggak main di sini Bang. Mainnya udah di mana tuh? Di kota terus. Kalau jadi anak presiden tinggal ngomong. Ya. Dan sekarang buat digoreng aja susah. Cara ngomong. Intinya kita bersabar Pak. Sabar atas kesusahan yang hidup kita. Ngelihat istri, ngelihat anak, ya Allah, tetap usaha dan tetap sabar. Jangan sampai akidah kita susah. Jangan sampai gara-gara sabar kita malah jauh, nggak sabar
kita malah jauh dari Allah, jauh dari musola. Justru musola dan masjid adalah pembuka jendela bagi orang-orang yang mau bersabar. Ambil air wudhu, datang ke musola, sholat 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit apa sabar, sabar bisa jadi itu menghapus dosa selama kita hidup kita. Alhamdulillah. Yang keempat, ridho. Apa ridho? Ridho ini begini. Bangun punya orang tua, bangun disuruh bayar sekolah itu 2 juta misalnya. Kata orang tua, nah ini cuma ada 1 juta. Sampai nanti sama guru 1 juta lagi bulan depan. Maka yang harus dilakukan sama bangun itu berserah diri dan menerima apapun yang dikasih sama orang tua. Keadaan orang kita itu apapun yang dikasih orang tua kita itu, artinya apapun yang Allah kasih sama kita, apapun yang Allah beri sama kita, itu kita terima. Pengen punya anak 4 dikasih 1, pengen punya anak 1, ya kan, biar cukup sekolah dikasih 5. Ya, pengen yang adegan 10 dikasih 1 deket lagi. Alhamdulillah. Pengen ini jahitan ini biar apa? Mesin baru. Aku tahun-tahun mesin jahit nggak baru. Sabar, ridho terhadap apa? Terhadap apapun yang Allah sudah kasih sama kita. Alhamdulillah. Sabar, ridho kalau kita punya istri begini, ridho kalau kita punya teman begini. Alhamdulillah. Ridho kalau Allah sudah nentuin kita punya saudara kayak gitu, ridho terima. Di samping dia kita harus bersama. Enak kan? Ada nggak tuh? Ada. Alhamdulillah. Selain ridho juga kita harus berzuhud. Zuhud itu artinya apa? Tidak menyimpan perkara dunia dalam hati. Artinya apa-apa dunia. Hati yang tidur dalam hati dunia. Semuanya itu di hatinya dipenuhi dengan dunia. Boleh Pak kita menjauh dunia, cuma seperlunya aja. Dan di mana kita menaruh dunia? Hanya di tangan. Kalau dunianya kita diambil sama Allah, bangkrut, kita sah saja kan? Karena kita naruh dunia itu di tangan. Tapi kalau kita naruh dunia itu di hati, anak itu dunia, istri dunia, suami dunia. Anak meninggal, kenapa kita menangis sampai keterlaluan? Karena itu kita naruhnya di hati, benar di hati. Ya, taruhlah anak, ya maksudnya sayang anak itu di tangan. Artinya apa? Jangan terlalu di hati itu jangan. Ketika nanti diambil anak kita akan sedih. Diambil istri kita akan sedih. Karena itu bagian dari dunia. Dan dunia itu bukan milik kita. Milik Allah. Milik Allah. Benar. Itu anak bangunan. Ya. Hakikatnya itu bukan anak bangunan. Hakikatnya itu adalah anugerah titipan dari Allah. Nih, nur ya. Wa nur. Titipnya anak 1. Jagain. Udah gitu aja. Jadi bukan semata-mata miliknya bang. Hakikat itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam at-taubah. Taubat. Makanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab adalah 4 bulan haram namanya. Arba'atun hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah 4 bulan yang mau bertobat, hayu di bulan ini tobat. Yang sering melakukan dosa jangan di dalam 4 bulan ini hentikan perbuatan jelek. Karena dalam 4 bulan ini Allah membeda
membedakan dari bulan-bulan yang lain. Satu dosa dilakukan, catatan itu 10 dosa. Dilipat gandakan Allah. Ya. Kita maling entok satu, ya. Bangun lagi lapar, ngambil entok yang Umar. Itu satu diambil ngomong, anaknya doang. Bicara sama Allah 10 di dalam 4 bulan ini. Tapi kalau Umar sholat 2 rakaat, berarti 10 kali lipat di dalam 4 bulan ini. Artinya yang mau bertobat dibuka dalam 4 bulan ini, gede-gede, pintunya gede. Tubuh Allah, bertobatlah kamu kepada Allah. Mumpung lagi di dalam 4 bulan ini. Yang sering berantem, yang sering gak akur, yang sering tidak bersyukur, yang sering marah-marah sama anak, sama ini semuanya, yuk kita bertobat sama Allah, minta maaf kepada mereka, karena ini bukan kesalahan kita dan dia, hanya karena kita yang tidak mau bertobat kepada Allah. Ketika seseorang lambat tidak bertobat kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan kotoran. Itulah penyebab sebenarnya kita itu tidak akur dengan teman, tidak akur dengan guru. Sama guru nggak akur. Bukan karena gurunya, bukan karena dia, karena hatinya yang sudah terlalu gelap. Nah, ini langsung bersih. Alhamdulillah. Romannya saya sebel aja. Ya, ini bukan kita yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Alhamdulillah. Ya, malam hari ini Bapak-bapak mohon maaf, saya tidak bisa panjang lebar, hanya cuma sekadar kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Semoga minggu depan, minggu berikutnya kita bisa membahas tentang fikih yang selanjutnya, dan mudah-mudahan pada malam hari ini menjadi malam yang penuh berkah, malam penuh rahmat, malam penuh maghfirah. Yang bertobat, ayo bertobat. Yang mau berbuat maksiat, semoga Allah tahan maksiat kita. Yang mau bekerja, ayo kita niatkan bekerja itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita yang masih hidup, yang masih ataupun yang sudah meninggal, semoga baik yang jauh maupun yang dekat, Allah ampuni segala dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah berikan tempat rawatun min riyadil jinan, dan juga yang masih hidup mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemanfaatan dalam sisa umurnya, dan Allah jadikan sisa umurnya itu umur yang berkah, umur yang husnul khatimah ketika meninggal nanti. Dan juga untuk kita semua, semoga Allah berikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita dibersihkan dari hati dendam, hati kita dibersihkan dari hati iri, hati kita dibersihkan dari hati hasad, dan Allah bersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Allah sambung dari silaturahim kita, baik kepada anak dan bapaknya, suami dan istrinya, saudara dan saudara-saudaranya. Semoga Allah meridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan majlis ilmu kita ini adalah majlis yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih wa ala hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf lahir batin, dan mohon maaf atas segala perkataan dan perbuatan yang tidak sopan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.